Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah walaupun kita komunikasi ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan doa belajar ya anak-anak ya. Ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bitni ilma warzuqni. Amin. Ya. Setelah kita berdoa bersama, sebelum dimulai ke materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu, kita akan belajar pembelajaran. Bisa kalian lihat? Sudah bisa dilihat? Yang pertama, peserta didik dapat mendata isi dan sistematika dalam surat lamaran. Halo, Mbak. Ya, kita mulai itu ya. Dari presensi dulu. Aprilina Damayanti hadir. Presensi dulu ya. Halo, Mbak. Halo, Bu. Ya, Bu. Aprilina hadir, Aprilina Damayanti hadir. Ya, Bu. Belum hadir. Aprilia Fatmasari hadir. Arni Hadir, Bu. hadir. Aurel Hadir. Hadir, Bu. ya. Binti belum Hadir, ya? Bu. Iya. Oh, Binti hadir. Bu. Dia Permatasari hadir. Tidak. Belum ya? Disa hadir? Belum, Bu. Fatul Jana, Belum. Fidelia, Hadir, Bu. Gita Hadir, hadir. Ika Nur hadir? Belum ya? Zazila hadir? Hadir, Bu. Hadir. Maratun hadir? Belum. Mas Hanan hadir? Belum ya? Nabila hadir? Nabila hadir? Nabila belum ya? Belum, Bu. Nurul belum hadir. Tri Murnianingsih hadir ya? Tri hadir. Tria Rizky Eni Nabi hadir, Bu. ya. Yosi hadir ya. Ada yang belum hadir, nanti sambil kita tunggu yang lainnya. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Tadi sudah saya beritahu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada berapa tujuan? Ada berapa tujuan ya, Mbak? Ada apa saja itu? Ada 4 ya? Ya, 4, Bu. Ya, yang pertama yang perlu kalian tahu nanti apa? Yang pertama Peserta didik dapat Peserta didik dapat mendapatkan dalam surat lamaran pekerjaan. coba nomor 2
Arni, apa? Baca Arni, nomor 2. Nomor Peserta 2. didik dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nomor 3, coba Fidelia. Peserta didik dapat menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Ya. Nomor 4, Tria. Tria? Tria, dengar Tria? Peserta didik dapat mempresentasikan sistematika dan unsur-unsur isi lamaran pekerjaan. Ya, jadi kalian sudah paham ya. Nanti kita akan mempelajari dari keempat tujuan ini. Yang pertama kita mulai dari pengertian surat lamaran. Pastinya kalian sudah tahu ya, apa itu surat lamaran pekerjaan ya? Ya. Ya, yang nantinya akan kalian butuhkan pada saat kalian sudah lulus sekolah. Ya Bu, Ya, sudah. nanti kalian ya lulus sekolah, pasti kalau ada yang mau melamar kerja atau mau kuliah itu tergantung minat masing-masing ya. Nah, nanti kalau yang melanjutkan bekerja pasti akan membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama dulu, siapa yang bisa tunjuk jari? Apa itu surat lamaran pekerjaan? Siapa yang bisa? Binti, coba Binti. Apa itu pengertian surat lamaran? Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu sarana komunikasi tertulis dari suatu pihak kepada pihak lain, baik berisi pernyataan, pemberitahuan, permintaan, maupun lainnya. Ya, betul ya. Yang lainnya paham ya, Mbak? Semuanya? Paham, Bu. Kalau sudah paham dengan pengertian surat lamaran pekerjaan, kita masuk ke berikutnya, yaitu jenis surat lamaran pekerjaan. Itu ada 2, ya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini hidup, ya, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dari daftar riwayat hidupnya. Jadi surat lamaran sendiri, nanti lembar daftar riwayat hidupnya tersendiri, tidak gabung, ya. Jadi ada 2 bentuk. Nanti bisa dilihat cara penulisannya, bedanya di mana. Paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada berapa? 8. Ya, betul. Ada 8. Coba siapa yang bisa menyebutkan sistematika surat lamaran pekerjaan? Yang lainnya coba, yang lainnya yang belum menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Yang lainnya. Hadir dia? Tidak, Bu. Coba yang lainnya. Aprilia Fatmasari, coba. Apa saja sistematikanya? 1. Tanggal lahir. 2. Tanda material. 3. Alamat surat. 4. Dalam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. 7. Penutup. 8. Tanda tangan dan nama terang. Ya, betul ya. Jadi semua itu ada 8, ya. Nanti jangan lupa di nomor 8 itu kan tanda tangan dan nama terang. Biasanya ada yang sering lupa, itu jangan sampai terlupakan tanda tangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham? Sampai sistematika surat lamaran? Bagaimana? Sudah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau Tidak, Bu. ya, kalau tidak ini yang berikutnya itu ada cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Apa yang perlu diperhatikan pada saat nanti kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, apa yang pertama tuh Jerry? Gunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, betul. Gunakan bahasa baik dan benar. Ya, jadi bahasanya harus baku, harus yang resmi. Yang kedua, apa? Coba yang lainnya. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran. Ya, betul. Jadi menulis lamaran pekerjaan itu langsung singkat, jelas, tertuju. Nah, di situ kalian akan melamar sebagai posisinya apa. Misal kasir, langsung tulis saja saya melamar di posisi kasir.
atau sebagai SPG apa atau yang lainnya, gitu ya, langsung ketujuh gitu ya. Terus yang nomor 3, coba yang lainnya. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Ya, kenapa pada saat menulis lamaran itu lebih bagus ditulis dengan tangan daripada diketik komputer? Tujuannya agar suatu perusahaan itu mengetahui, ya, mengetahui oh ini yang mau melamar orang ini ternyata dia menulis dengan tulis tangannya sendiri. Jadi kan biasanya dari tulisan itu juga bisa mencerminkan dari kepribadian orang tersebut ya. Jadi lebih baik ditulis secara manual atau ditulis tangan gitu ya. Yang keempat, Perhatikan apa coba yang lainnya? Ya, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Maksudnya ini tidak boleh banyak coretan, tip X, tidak boleh. Kalau kalian menulis satu lamarannya salah, langsung ganti kertas, tulis yang baru, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus tetap jaga kebersihan, maksudnya dari tulisannya. Paham ya? Paham? Yang berikutnya nomor 5 apa? Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda. Ya, jadi harus jelas data dirinya. Dan jangan lupa nanti kalian tulis nomor handphone yang masih aktif, yang nanti yang bisa dihubungi ya, itu perlu ya. Terus yang keenam, terakhir apa? Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus. Ya, kalau kalian sudah mempunyai pengalaman atau sertifikat lainnya, itu lebih baik dicantumkan supaya sebagai bahan pertimbangan dari suatu perusahaan yang kalian daftar, ya. Itu akan membawa nilai plus buat kalian yang melamar, gitu. Jelas sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Bu. Ya, ini saya akan menampilkan contohnya ya. Contoh dari surat lamaran. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa dilihat belum, Mbak? Contohnya? Belum, Bu. Belum. Ada yang mau bertanya? Kira-kira nanti kalau kalian saya suruh membuat surat lamaran pekerjaan, bisa? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Kalau bisa. Ya, sambil nunggu saya nge-share contohnya. Ganti ke artikel, kan mau PowerPoint, sekir ganti. Share ya. Udah bisa dilihat, Mbak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, Nah, ini udah? Sudah. Ini contohnya ya. Contoh dari surat lamaran. Sudah, Bu. Dilihat yang paling bawah sendiri ya. Ya, bisa dibaca, dilihat, diperhatikan. Contohnya itu ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini kan ada tadi tanggal surat ya. Tanggal surat kalian membuat. Nah, terus setelah tanggal surat tadi ada apa? Perihal ya, perihalnya mengenai lamaran pekerjaan ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi surat lamaran pekerjaan, cukup lamaran pekerjaan saja ya. Lalu lampiran. Lampiran di sini itu jumlah berkas yang dilampirkan ya. Kalau di sini kan saya menyantumkan ada berapa ini? Ada berapa di sini? Jumlahnya ada berapa ini? 8. Ya, jadi di sini juga ditulis 8 berkas ya, boleh, atau berapa? 1 bendel gitu ya. 1 bendel. Itu juga boleh. Ya. Kalau kalian di sini menulisnya
satunya itu dengan angka, ini tidak boleh tulisnya menggunakan huruf ya. Jadi harus menggunakan huruf. Jelas? Paham ya? Nah, berikutnya ini alamat dalam. Alamat dalam di sini yang sering kita gunakan itu yang betul yang terhormat YTH. Ketujuannya siapa? Kalau di sini kan YTH RJ manajer PT Mas Pion. Atau YTH direktur PT apa, itu juga boleh ya. Tapi kalau kepada YTH yang itu yang tidak boleh karena kedua-duanya itu sudah menggunakan kata sangat hormat untuk orang ya. Jadi cukup satu saja. Yang betul itu adalah YTH. Jelas ya? Paham? Paham, Bu. Ya. Setelah itu ada salam pembuka. Salam pembuka dulu. Paham, dengan Bu. hormat. Gimana? Salam pembuka ya? Paham ya? Setelah salam pembuka tadi ada apa? Kalimat pembuka. Terus ini ya. Terus ada isi. Isinya nanti ada biodata kalian. Jangan lupa nomor HP ya, nomor telepon yang masih aktif. Terus yang dilampirkan, yang terakhir penutup. Terus di sini tanda tangan ada nama terang. Nih, perlu saya sampaikan. Dalam bahasa Indonesia, pada saat kalian menuliskan kata fotokopi, itu yang betul fotokopi gitu ya, pakai K ya, bukan COPY. Itu salah, itu ejaan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu fotokopi, tulisannya biasa. Jelas, Bu. Jelas. Ya, materi hari ini mengenai surat lamaran sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau tanya, Bu. Ya, gimana? Mau tanya, Bu. Ya, apa Baiknya pertanyaannya, surat Mbak? Pertanyaannya, baiknya surat lamaran pekerjaan dihantarkan langsung ke perusahaan atau menggunakan email, Bu? Ya, kalau perusahaan yang kalian lamar, yang Mbaknya lamar, kalau perusahaannya dekat di kota tempat tinggal kita, lebih baik diantar, ya. Tetapi kalau jauh itu dikirim ya. Biasanya kalau dikirim itu kan ada berkas-berkasnya. Nanti kalau lewat email, sepertinya kurang sopan ya. Lebih baik dikirim lewat pos, ya. Jadi udah bentuk satu amplop satu gitu ya, itu udah meliputi dari berkas-berkas yang lainnya, gitu ya, paham? Paham, Paham, Bu. Mbak? Paham, Oh ya, Bu. tadi yang tanya siapa ya? Bimbi ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Tunjuk jari. Siapa yang bisa, Mbak? Ayo disimpulkan. Siapa yang bisa? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian surat. Nah, surat lamaran. Lalu, apalagi? Apalagi, Binti? Cara membuat surat lamaran kerja. Ya. Terus setelah itu apa lagi, Fidelia? Fidelia? Tadi pengertian surat lamaran pekerjaan, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Apalagi, Fidelia? Ada apa tadi? Sistem? Apa tadi ada pembagian sistem? surat lamaran pekerjaan. Sistem surat lamaran pekerjaan. Ya, betul. Ada sistem surat lamaran pekerjaan. Terus ada apa lagi tadi? Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ya. Ya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat buat kalian. Nih. Ya, jangan lupa dipelajari lagi. Nanti apabila pada saat nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan, ada ya. Jadi tugas hari ini ada PR ya buat kalian ya. Tugas hari ini Ya, Bu. kalian membuat surat lamaran pekerjaan ya ke perusahaan yang akan kalian tuju. Jadi perusahaannya bebas ya, boleh milih sendiri, cari sendiri gitu ya. Paham? Paham. Paham, Bu. Oh ya. Jadi sudah saya akhiri dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamu itu mana ya? Direkam tapi ini mau di stop mana ya, lupa. Saya cari belum ketemu.